Bapak Nadiem lebih baik daripada Bapak Anies? Saya belum bisa menjawab ya. Bisa menjawab. Halo, kita kembali lagi bersama saya Rizal Febriansyah dalam Angkat Bicara, berani angkat bicara di sini. Nah, kita hari ini berbeda sekali. Kita ada di ruangan kelas sekolah yang kosong. Karena kan sektor pendidikan itu salah satu sektor yang bisa dibilang terdampak cukup parah dari adanya wabah COVID-19 ini. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Bapak Restu Nur Wahyudin. Betul. Ya, salah satu guru di sekolah swasta di daerah Jakarta. Nah, kita hari ini obrolannya sih cukup menarik ya, Pak. Menurut saya, Bapak belum tentu gitu. Menarik ya. Kita mau ngomongin tentang belajar online, efektivitasnya seperti apa sih gitu, Pak. Nah, tapi saya ingin ada sesuatu yang berbeda dari episode-episode sebelumnya nih, Pak. Sebelum kita masuk, kita mau main game dulu, Pak. Main game, oke. Main game, oke. Kita main game. Itu nama gamenya itu setuju atau tidak setuju. Oke. Yang pertama, setuju atau tidak setuju? Kesejahteraan guru di Indonesia masih buruk. Setuju. Kenapa setuju, Pak? Karena masih ada ketimpangan antara guru di kota dan di desa ya. Begitu. Jadi, antara PNS dan juga honorer. Jadi Bapak masih setuju untuk saat ini? Betul. Guru kondisi guru Indonesia Masih belum sejahtera. belum sejahtera. Nomor 2, kualitas siswa di sekolah negeri lebih baik daripada di sekolah swasta. Tidak setuju. Iya. Ini bukan berarti karena Bapak mengajar di sekolah swasta ya, Pak ya. Menurut saya itu tergantung kondisinya ya. Tapi menurut saya kalau hari ini tuh rasanya tidak ada pembeda antara negeri dan swasta ya. Jadi memang tergantung kualitas muridnya juga. Betul. Ya, Pak ya. Jadi jangan malu untuk masuk ke swasta. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kualitas sekolah menentukan masa depan murid. Sepakat sekali itu. Setuju? Ya, betul, setuju. Berarti masa depan murid ditentukan oleh Kualitas sekolah, benar. Karena tidak bisa kita mengandalkan kepada kecerdasan murid secara pribadi gitu ya. Pasti ada faktor-faktor eksternal dan sekolah itu adalah ruang terbanyak untuk belajar bagi murid. pertanyaan pamungkas. Setuju atau tidak setuju? Saat menjabat menjadi menteri, Bapak Nadiem Makarim lebih baik daripada Bapak Anies Baswedan. Masing-masing punya selera ya gitu ya, masing-masing punya selera. Betul. Pak Anies saya suka dengan program literasinya ya. Oke. Literasinya Pak Anies begitu. Kalau Pak Nadiem dia dapat timing pandemi mungkin ya. Kemudian dia mengubah kondisi, menyederhanakan administrasi guru. Itu yang paling terasa bagi saya sebagai guru ya. Nah, tapi ketika dijawab setuju atau tidak setuju, Bapak Nadiem lebih baik daripada Bapak Anies? Saya belum bisa menjawab ya. Nilai, Pak. Pak Nadiem 1 sampai 10 berapa, Pak? Pak Nadiem masih 75 lah ya. Kalau Pak Anies 1 sampai 10? Pak Anies 75 juga. 75. Wah, nggak terjebak juga nih. Belum sempurna. Oke. Nah, gitu, setuju tidak setuju, Ya, apa kita main game-nya, kita mulai ke pembahasan yang seriusnya nih. Ya. Nah, kan Bapak jadi guru sudah kurang lebih berapa lama, Pak? 10 tahun ada? Ada ya 10 tahunan ya. ya, 10 tahunan. Nah, kan semenjak jadi guru 10 tahunan gitu, ada perbedaan pola, berubahnya pola dari belajar di sekolah hingga sekarang belajar dari rumah menggunakan teknologi yang istilahnya kita harus belajar lagi gitu. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri gitu ya. Mungkin ada sisi yang hilang ketika belajar jarak jauh ini dilakukan ya, terutama keberadaan anak ya gitu. Jadi ketika guru menghadapi layar laptop atau layar HP itu seperti ada yang hilang gitu, ruh belajarnya gitu ya. Berkaca dari tadi pernyataan Bapak yang ketimpangannya mulai terasa gitu. Ternyata data menunjukkan juga selain itu banyak di berita-berita online bahkan orang-orang menilai bahwa pembelajaran secara online ini tidak efektif gitu. Banyak murid yang ngeluh dengan masalah tugas banyak, hambatan teknologi yang tadi Bapak sudah mention gitu, dan itu bagaimana menurut Bapak? Nah, itu memang tentu awalnya itu ada tanggapan negatif juga, respon negatif ya dari berbagai pihak. Itu sebisanya guru untuk mengeksplor metode sih ya. Kita
sebagai guru itu diharapkan tidak terpaku kepada materi yang ada di kurikulum, gitu ya. Tidak terus mencecar anak itu kepada materi saja, tapi juga kita bisa kecakapan hidup, ya. Kita bisa juga karakter, gitu. Dan itu bisa kita ekspor di belajar jarak jauh ini, gitu. Nah, yang saya pernah baca juga gitu, katanya Bapak punya yang namanya program literasi sekolah. Betul. Dan saya baca juga itu dinilai akan efektif gitu, untuk melengkapi program belajar dari rumah ini gitu. Itu seperti apa sih Pak program literasi sekolah itu? Sebelum anak-anak belajar bahasa Indonesia, anak-anak diminta untuk menuliskan 1 atau 2 kalimat di diary yang dia buat, gitu ya. Diary yang dia buat. Itu bisa jadi salah satu bagian juga dalam belajar jarak jauh ini, gitu ya. Saya juga mengarahkan karya-karya kreatif anak itu untuk meningkatkan spirit anak menghadapi COVID ini, gitu. Misalnya dalam proyek membuat pantun anak-anak itu saya arahkan pas yang sebelumnya ya, beberapa waktu yang lalu mengarahkan anak untuk membuat kampanye berani menghadapi COVID itu dengan pantun, gitu ya, dengan pantun seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, sebelum pandemi juga saya sempat membuat project puppet show ya. Puppet show. Jadi anak-anak menuliskan fabel, kemudian kebetulan itu kolaborasi dengan ICW ya, Indonesian Corruption Watch, gitu ya. Membuat fabel tentang anti korupsi. Kemudian fabelnya ditampilkan di depan kelas, gitu ya. Dan hasil fabelnya juga dibukukan. Seperti ini bukunya. Boleh saya lihat, Pak? Boleh. Wow. Nih, jadi ada 2 beruang buku. Yang suka membantu. Ya, baik sekali beruangnya ya. Fabel dan Budi Pekerti, gitu. Nah, ini juga jadi gagasan ke depan juga menghadapi pandemi ini, gitu ya. Jadi banyak waktu anak-anak di rumah itu bisa dimanfaatkan untuk berkarya, gitu ya. Nah, kembali lagi ke sekolah virtual, belajar dari rumah gitu. Menurut per data 3 Juli lalu, Bapak Nadiem itu memang mewacanakan bahwa kalau memang bagus dan efektif, ternyata belajar dari rumah itu akan diteruskan sampai seterusnya. Setelah corona pun akan diteruskan, katanya menurut berita yang saya baca gitu. Ada tanggapan atau masukan yang ingin Bapak sampaikan ke Bapak Nadiem? Saya secara pribadi sih sebenarnya dari lubuk hati berharap ingin segera selesai, gitu ya, pandemi ini, gitu. Karena benar-benar sangat rindu anak-anak, gitu ya, kejanakaan, gitu ya. Kemudian ya kondisi kelas yang kita lihat seperti ini sepi, gitu ya. Biasanya kan ada anak, gitu, seperti itu bermain anak-anak, tapi melihat kondisi pandemi juga kita tidak bisa memaksakan ya, seperti itu. Ya dari Pak Nadiem sendiri sebenarnya saya sangat mengapresiasi program belajar dari rumah itu ya, di salah satu televisi nasional itu ya. Itu menurut saya salah satu kemenangan kecil Mendikbud ya, menghadapi kapitalisme televisi misalnya, gitu ya, mengarahkan kepada edukasi, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu salah satu media untuk bisa diolah ke depan, gitu. Tapi kalau misalnya terus berkelanjutan belajar virtual ini, gitu, saya kira itu perlu dipikirkan lagi, gitu ya. Karena bagaimanapun kita perlu pertemuan ya, perlu perjumpaan gitu dengan anak-anak, gitu. Kalau misalnya tadi juga ada kan sampai guru yang harus datang ke rumah murid-muridnya karena nggak bisa beli handphone. Ada juga orang tua yang rela berhutang untuk membeli handphone, gitu. Ketika memang terjadi hal-hal seperti itu, siapa yang salah, Pak? Program pemerintah kah atau COVID-nya aja? Saya di awal tuh mengatakan bahwa COVID itu membuka wajah pendidikan kita, gitu ya. Jadi kita tidak perlu melihat angka-angka nilai gitu sebagai takaran, tapi kenyataan, gitu ya, bahwa kualitas teknologi pendidikan itu masih jauh dari harapan, gitu ya, dan masih ada ketimpangan. Dan keduanya
kualitas guru itu masih belum merata gitu ya. Iya betul. Masih belum merata seperti itu. Tapi justru mungkin kalau nggak ada COVID ya wajah pendidikan Indonesia nggak akan tereksplor Benar segini sekali. jeleknya mungkin. Seperti itu. Jadi bagaimana ya ini mungkin sisi positif juga ya dari keberadaan COVID ini gitu memaksa kita untuk terus belajar mencari ruang baru gitu ya untuk anak-anak seperti itu. Terakhir deh Pak, kan Bapak saya lihat sebagai guru yang memang punya program yang sangat baik lah untuk memajukan kompetensi anak itu dimulai dari The Diary Project gitu. Tadi ada puppet show, terus ada literasi sekolah juga gitu. Kalau misal ada hal yang saya bilang Pak sampein dong ke Pak Menteri gitu, ke Pak Nadiem gitu, untuk membuat dunia pendidikan Indonesia jadi lebih baik. Suka teringat pada kutipan novel Multatuli ya. Multatuli di sana ada kutipan setengah-setengah itu tidak akan jadi apa-apa gitu bagi kita. Jadi kondisi saat ini tuh perlu integrasi bersama gitu ya. Terutama pendidikan itu sektor penting ya, selain kesehatan gitu ya, selain kesehatan. Karena berhubungan dengan generasi kita ke depan seperti apa. Mendorong guru untuk terus mengeksplorasi diri gitu ya, mengadakan pelatihan-pelatihan agar ketimpangan pendidikan, ketimpangan teknologi ini tidak terjadi lagi ke depannya gitu. Jadi menjadikan pandemi ini sebagai refleksi bersama dan juga spirit kita untuk berubah lebih baik. Sejauh ini, apakah memang Pak Nadiem termasuk sosok yang sangat potensial untuk memajukan pendidikan Indonesia, Pak? Itu belum bisa terjawab ya, karena hasilnya pun belum terasa sempurna menurut saya gitu ya. Tapi dari secara sosok bagi saya dia sudah mewakili sosok yang menciptakan inovasi gitu ya, startup gitu, dan jadi spirit tersendiri bagi guru-guru muda terutama gitu ya. Cukup terlihat ya, maksudnya ternyata adanya COVID-19 ini tidak melulu tentang keburukan gitu. Ada positifnya, jadi belajar digital lebih baik, jadi kita bisa menemukan inovasi-inovasi baru gitu. Cuman di samping itu juga memang kita melihat hal yang sebetulnya sedih kan, melihat wajah pendidikan Indonesia ternyata masih seperti ini. Betul. Gitu. Ada ketimpangan yang sangat jauh ya. Semoga kedepannya pemerintah bisa lebih baik lagi lah istilahnya. Jadi ketika ada hal seperti ini lagi bisa langsung terus semakin maju pendidikan Indonesia gitu. Oke, terima kasih Pak Restu udah mau ngobrol-ngobrol sama saya nih. Dari tadi teman-teman ada yang nyadar nggak kalau Pak Restu ini mirip Dito Percussion? Mirip Dito suaminya itu siapa? Ayudhya, Bing Slamet. Pokoknya segitu aja, jangan lupa saksikan terus Angkat Bicara di episode-episode berikutnya karena kita akan terus membicarakan hal-hal penting lainnya lah istilahnya. Itu kan sekarang dunia pendidikan penting ya. Penting. Oke, Pak Nadiem, terima kasih untuk programnya dan kesuksesan kecil dari Kemendikbud. Mengutip dari Pak Restu tadi gitu. Oke, jadi kalau misal setuju atau tidak setuju, Pak Nadiem lebih baik dari Pak Anies, belum bisa jawab ya Pak ya? Belum bisa jawab. Belum bisa jawab. Okay. Pokoknya jangan lupa saksikan terus GTTV, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Coba Pak, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. GTTV, see you on the next video and goodbye.